Hai No People, selamat datang di channel YouTube All Media Prison. Kembali lagi bersama aku di sini Asifa. Di video kali ini aku bakal jelasin ke kalian mengenai apa saja tentang WordPress, mulai dari fitur, keunggulan, dan fungsinya. Nah, khususnya bagi pemula yang ingin mengenal tentang WordPress, so stay tune ya. Sebelum memulai videonya, kira-kira kalian ada yang tahu nggak sih apa saja yang ada di WordPress? Nah, sekarang kita akan bahas semua tentang WordPress, yaitu mulai dari fitur-fiturnya, kemudian keunggulannya, dan yang terakhir fungsinya. Ngomong-ngomong tentang WordPress, jadi WordPress ini merupakan sebuah CMS atau disebut Content Management System, yaitu perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk membuat, mengelola, dan menyimpan konten digital seperti teks, gambar, video, dan audio tanpa harus memiliki pengetahuan teknis yang mendalam tentang pemrograman web. Dan perlu diketahui bahwa sebenarnya CMS menyediakan fitur-fitur yang bisa kita gunakan. Fitur pertama yaitu membuat post untuk berita atau artikel. Jadi, kalian bisa membuat halaman sendiri seperti membuat halaman karir, biografi, atau tentang diri kita sendiri. Fitur kedua yaitu membuat halaman. Jadi, post sama page itu agak sedikit berbeda ya. Nah, kalau page itu benar-benar halaman, dan dari URL-nya pun berbeda. URL-nya benar-benar spesifik menggunakan judul yang bisa kita custom. Tapi kalau artikel biasanya ada slash-nya. Jadi slash-nya itu di depan diawali dengan post itu. Lalu untuk artikelnya sendiri sangat cocok untuk sesuatu yang sifatnya berita, kegiatan, atau yang lainnya. Fitur ketiga yaitu manajemen media. Jadi kalau kalian habis upload sesuatu di WordPress, misalkan upload video, gambar, atau yang lainnya, nah kalian akan masuk ke menu kelola di manajemen media. Fitur keempat yaitu manajemen user. Udah ada manajemen usernya, ada level subscribe sampai level ke author ataupun ke administrator. Fitur yang kelima yaitu manajemen theme dan plugin. Kalau manajemen theme berarti kalian bisa merubah temanya atau merubah tampilannya. Tapi kalau manajemen plugin bisa memberikan tools tertentu di WordPress. Nah, aku bahas satu persatu. Kita mulai dari manajemen theme atau tema dulu ya. Jadi yang pertama, bisa menggunakan theme atau tema yang tersedia. Kalian bisa menggunakan theme yang sudah tersedia di WordPress. Di sana ada banyak banget berbagai tema yang tersedia. Ada model news, ada model education, ada model history, ada model traveling, dan masih banyak lagi. Kalian tinggal searching aja sesuai kebutuhan kalian ya. Yang kedua, custom theme. Kalian juga bisa membuat tema sendiri, misalnya ubah headernya atau nanti bagian postnya terbelah menjadi beberapa bagian. Atau yang lain-lainnya bisa kalian ubah sendiri. Yang ketiga, menggunakan theme builder. Kalau kalian ingin mengcustom, nggak perlu mengcoding, gampang aja, kalian tinggal pakai theme builder. Ada beberapa theme builder yang bisa kalian gunakan. Yang pertama, ada Elementor, dan yang kedua ada Divi. Jadi, kalian bisa gunakan di antara dua itu atau yang lainnya. Nah, jadi kenapa theme builder ini bisa dikatakan sangat membantu banget dalam coding? Karena theme builder ini sudah menyediakan beberapa tools yang bisa kalian gunakan. Misalnya, kalian ingin menambah header, tulisan, atau button, kalian tinggal klik kemudian drag. Terus kalian tinggal atur aja marginnya, warnanya, garisnya, lengkung radiusnya, dan lain-lain. Nah, jadi kalian sudah bisa mengcustom theme atau landing page sesuai yang kalian harapkan. Lalu sekarang manajemen plugin. Kalian bisa menggunakan yang tersedia seperti SEO, security, form, dan yang lain-lain. Atau kalian bisa buat sendiri sesuai dengan kebutuhan kalian. Karena plugin itu biasanya berhubungan dengan proses bisnis. Nah, tapi kalau untuk yang sudah tersedia dan resmi, kalian bisa tinggal gunakan aja. Kayak SEO itu udah ada Yoast. Kalau analitik itu udah Google Analytics atau Google Sidekick. Tapi kalau misalkan inputannya itu bakal difilter, lalu ada ngirim email dan yang lain-lain atau yang spesifik sesuai dengan proses bisnis kalian, maka disarankan untuk membuat sendiri. Kasus yang pertama, acara kegiatan. Ketika kalian punya acara kegiatan, misalnya acara kegiatan terkait dengan workshop, seperti workshop ilmiah atau conference, kalian bisa langsung aja gunakan WordPress, lalu menggunakan theme builder. Jadi, kalian bisa buat itu dengan cepat tanpa harus mengeluarkan biaya yang sangat besar. Kasus yang kedua, membuat undangan pernikahan. Kalian bisa membuat undangan digital sendiri loh, apalagi di era sekarang ini yang serba menggunakan digital. Kalau kita masih kirim undangan satu persatu ke rumah mereka, itu sangat melelahkan ya. Nah, kalian bisa banget membuat undangan pernikahan digital menggunakan WordPress.
Bahkan bisa kalian jadiin bisnis loh. Kasus yang ketiga, official website company. Jadi, daripada kita harus membangun dari awal pakai framework tertentu, kenapa kita nggak pakai CMS aja yang sudah benar-benar powerful dan sudah bisa minus artikel juga? Karena biasanya website company juga mengirimkan atau membuat artikel-artikel. Atau kalian mau bikin LMS nih buat bimbel, kalian bisa menggunakan WordPress loh. Nah, segitu aja pembahasan tentang WordPress. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share pengalaman kamu seputar WordPress di kolom komentar. See you in the next video.